dulur-dulurku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Syekh Jainal Abidin. Ya sing kula mulyane imamku Subyono lan dulur-dulurku kabeh yang Adam dua yaiku bahasan Mas Agus kali Mas Yon kali Bapak kula nggih kali. Muga-muga kabeh selalu dirahmati oleh Allah lan dulur-dulur kabeh. Malam hari ini kita akan membahas arah keselamatan. Arah keselamatan ini langsung laku ya, maksudnya laku saja. Yang saya bahas itu masalah laku. Nanti kalau diurutkan ya semua itu juga sama sebenarnya. Syahadat, sholat, zakat, puasa itu juga sama. Cuma ini cara untuk melakukan ke situ harus kita benar-benar mengakui kalau kita ini hanyalah ciptaan, hanyalah makhluk yang diciptakan oleh pencipta kita. Jadi kita harus benar-benar mengakui dulu di hadapan pencipta kita. Terus berserah diri. Mari mengakui kita ciptaan dan kita tidak bisa apa-apa. Terus kita itu berserah diri. Berserah diri apanya yang kita serahkan. Berserah diri kita untuk kehidupan kita, masalah rezeki kita, atau takdir kita, atau nasib kita, semua itu harus diserahkan oleh yang menciptakan kita. Jadi kita harus berserah diri. Bar mengakui, terus kita berserah diri dalam kehidupan sehari-hari kita berserah diri dengan pencipta kita. Setelah berserah diri, kita mengakui bahwa pencipta kita yang layak kita gantungkan semua harapan hidup tentang keselamatan itu tadi. Setelah kita benar-benar mengakui bahwa hanya pencipta kita yang bisa menyelamatkan kita, kita percayakan dan kita yakin bahwa kita akan selamat. Jadi keselamatan itu harus benar-benar kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin dengan keselamatan yang diberikan oleh pencipta kita, di situ Allah pun tidak memberi keselamatan karena kita tidak yakin dengan keselamatan itu. Nah itulah arah kehidupan kita terus ditetapkan di hati kita dalam kondisi apapun kita sudah menetapkan sampai mati untuk tujuan arah keselamatan itu tadi. Setelah itu digantungkan semua harapan karena kita masih diberi hidup. Kalau kita sudah berserah diri dengan yakin terus kita mati ya selamat. Lah kita ini masih diberi hidup oleh Allah. Dan kita gantungkan semua hidup kita ke depan. Lah kita gantungkan kepada pencipta kita. Kita berserah diri itu seperti sujud itu loh, berserah diri. Di situ ikhlas, benar-benar ikhlas untuk menyerahkan. Setelah itu tegak dan bergantung kepada pencipta kita sampai mati. Tegak pun belum melakukan,
terus bergantung. Setelah bergantung kita lurus. Jadi tegak itu kan berdiri dan bergantung. Terus kita lurus untuk menuju keselamatan itu tadi. Untuk melakukan keselamatan itu tadi kita setiap hari berarti menjalani di situ. Karena kita sudah punya niat ketetapan bergantung, terus kita itu kan punya janji tadi sampai mati. Nah untuk menjalani itu loh, untuk menjalani takdir-takdir setiap hari, kita harus melakukan, harus bertindak. Namanya menjalani lurus itu harus melakukan. Kalau kita berjanji tapi belum melakukan, berarti kita punya niat belum menjalani. Jadi situ belum diberi rahmat, wong belum menjalani. Kalau kita sudah berjanji terus menjalani, lah yang menjalani itulah yang mendapat rahmat atau hidayah dalam melakukan takdir-takdir setiap hari. Karena sudah ditetapkan keselamatannya sampai mati. Jadi kita setiap hari melakukan takdir itu benar-benar mengakui bahwa semua apa yang kita lakukan itu atas izin Allah, atas rahmat Allah, karena kita benar-benar mengakui bahwa kita asli tidak bisa apa-apa, karena kita diberi akhirnya kita bisa melakukan takdir-takdir setiap hari. Di situ hati selalu mengakui bahwa ini semua pun atas kehendak Allah. Jadi dalam kondisi melakukan takdir apapun, kita selalu ada syahadatnya, ada sholatnya, ada zakatnya, ada puasanya. Dalam melakukan apapun, itu harus merangkai di situ. Harus semua ada. Nah, itulah yang dinamakan sholat. Jadi dalam kondisi apapun kita kalau mau berpikir, berarti di dalam pemikiran itu ya ada keyakinan, ya ada iman, ya ada keyakinan. Di situ selalu meliputi kehadiran Allah, itu selalu meliputi. Kita harus bisa merasakan, kita bisa mengakui semua ini asli rahmat dan hidayah Allah yang setiap hari kita lakukan. Dalam melakukan takdir apapun, kita punya keyakinan dan kita punya yakin pasti akan selamat. Karena itulah yang dinamakan menuju keselamatan. Jadi setiap hari kita pun sudah sholat dan kita sudah suci karena disucikan oleh Allah. Kita pun tidak bisa menyucikan. Jadi kita selalu dijaga oleh Allah. Di situ selalu mengakui hati kita itu selalu dijaga oleh Allah. Karena kita pun tidak bisa menjaga hati. Jadi situ selalu mengakui bahwa Allah selalu menjaga hati kita, menjaga takdir-takdir kita, menjaga semua aktivitas kita.
Begitu saudaraku. Jadi kita benar-benar harus mengakui hamba atau menjadi hamba di hadapan Allah. Kita benar-benar tidak bisa apa-apa. Terus kita berserah untuk kehidupan kita dalam kondisi apapun. Setelah itu bergantung kepada pencipta kita. Ya, tegak, itu namanya tegak, bergantung, lurus, bergantung. Terus lurus itu untuk menjalankan takdir-takdir kita ke depan. Seperti kita itu sudah menetapkan. Lah, menetapkan itu seperti kita itu sudah meluruskan benar-benar jalan itu lurus sampai mati itu ke depan sudah benar-benar seperti kita itu loh. Untuk lurus jalan keselamatan itu seperti kita katanya Gusnya itu memanah langsung sampai mati. Jadi kita sudah meluruskan hidup kita, keselamatan kita kepada pencipta kita sampai mati. Nah di situ yang bisa merasakan yang bagaimana? Ya yang melakukan, yang menjalani. Kita kadang cuma menjalani dengan bergantung saja. Tapi dalam menjalankan takdir, kita sering lupa. Di situ ya nggak bisa. Jadi melakukan takdir itu harus benar-benar mengakui. Kita nggak boleh bergantung saja kepada pencipta kita. Kita bergantung saja kalau kita melakukan takdir, kita yang nggak dapat rezeki. Jadi kita harus benar-benar bergantung dan kita benar-benar berusaha. Tapi kalau diberi apapun rezeki, di situ selalu mengakui bahwa Allah lah yang mengasihi. Jadi selalu tersambung. Dan kita setiap langkah, kita punya tujuan, keselamatan, sampai mati tadi. Ya itulah yang dimaksud sholat daim. Jadi selalu lurus, selalu tegak, dan selalu lurus sampai mati. Begitu saudaraku, iki negak ene wong teko engko gak iso dawa. Monggo yang mau tanya, jadi nanti biar panjang. Saudaraku monggo. Dari saudara-saudara mungkin ada yang ditanyakan untuk memperpanjang tema. Jadi Mas Diki nek gak ditakokne kok gak iso dawa kok. Nek wis nek gak ono takok kok ditutup ya. Nggih monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum Kang Bidin. Waalaikumsalam. Yang lainnya dimut monggo. Ya, mau tanya sedikit. Banyak juga boleh. Ini Kang Bidin, dalam menyerahkan diri totalitas gitu kepada Allah itu saat kita mau berangkat melaksanakan kegiatan apapun itu kegiatannya itu memang kita udah kalau ibarat itunya pas tempatnya pas gitu. Tapi dalam melaksanakan tugas itu enggak begitu lama itu jalan menjalankan kegiatan-kegiatan itu kadang-kadang lepas lagi kayak gitu. Jadi kiat-kiatnya masukannya nulur semuanya itu untuk gimana triknya gitu supaya terus langsung istilahnya apa namanya terus tersambung terus kayak gitu loh. Kadang-kadang hilang jalan menjalani kegiatan itu gitu. Cuma itu aja Kang Bidin, monggo. Ya, ya kita harus sering-sering kembali ke Baitullah dengan Allah tadi. Jadi setiap mau langkah itu kita ke Baitullah dulu. Atau ingat kepada ketetapan kita yang keselamatan tadi. Lupa nggak apa-apa, tapi kalau masa lupa teruskan nggak. Tapi kita harus dalam melakukan apapun itu loh. Kita semua hidup kan dari apa ya? Dari pikiran. Pikiran itu kan masuk ke hati. Terus angan-angan lah. Sambungnya hati ke pikiran terus untuk melakukan itu kan akal. Akal kita kan sudah tahu sebenarnya. Akal kita sudah sehat.
Jadi kita melakukan apapun itu, oh ini loh dari mana ya? Jadi kita sambungkan dulu. Aku punya pikiran gini. Pikiran apa saja yang mau dilakukan? Pikiran itu sebenarnya dari mana sih? Dari kita bisa melihat kita punya pikiran, lah itu kan dimasukkan ke hati. Ke hati yang kita sudah ada ketetapan tadi dengan pencipta tadi. Jadi kita mau melakukan apapun itu, kita selalu tersambung dengan ketetapan yang keselamatan tadi. Jenengan mau kerja apa kan di situ bisa kan, mau kerja apa coba dipikirkan. Lah di situ dimasukkan ke hati dulu. Setelah ke hati kan baru dikerjakan. Nah itu namanya akalnya sudah tersambung sehat. Akalnya sudah tahu. Jadi mau melakukan apapun itu seperti kita menjangkai itu, setiap jangkai itu selalu ingat dengan ketetapan kita. Ya itu juga proses juga sih. Jadi kita mau apapun kan sebenarnya dari mata ya. Ya bisa dari mata, dari pikiran atau dari angan. Tan itu kan masuk hati dulu. Kamu punya angan-angan apa itu kan, oh ya aku duwe angan-angan. Angan-angan ini kok nggak sopo to jane duwe angan-angan niku. Punya angan-angan kita kan dari mana? Dari Allah lah, itu masuk dari hati. Terus kita melakukan pun itu setiap langkah itu selalu tersambung dengan ketetapan kita atau syahadat kita atau sholat kita itu tadi. Jadi jenengan mau kerja apa? Masa langsung kerja terus? Ya itu sambungkan dulu ke hati. Setelah dari hati kita bekerja kan di situ selalu dengan ketetapan kita tadi dengan pencipta kita. Kalau kita lupa berarti ya kembali lagi. Kalau lupa terus berarti nanti di situ pengakuan lagi karena kita lepas dari ketetapan kita dengan pencipta kita tadi. Kita itu loh nggak bisa apa-apa. Makanya kita kalau bergerak itu kan kita selalu menyadari, oh ini loh fasilitas dari Allah. Jadi di hati di dalam itu selalu mengakui. Setiap menggunakan pikiran atau tenaga di situ kan sebenarnya kan cuma fasilitas yang diberikan oleh Allah. Hati itu selalu mengakui tersambungnya hati dengan pencipta kita. Kalau lepas sedikit-sedikit nggak apa-apa sih. Tapi suatu saat kalau Allah ngasih hidayah pasti kan di situ akhirnya bisa tersambung terus. Itu soalnya proses semua. Ya kalau jenengan mau kerja apa, kan pasti berpikir lah. Itu dimasukkan hati dengan ketetapan hati. Oh ya, aku kalau melakukan apapun aku harus ada syahadatnya, harus ada sholatnya, harus ada zakatnya, harus ada puasanya. Nah di situ untuk melakukan takdir-takdir nanti bisa tersambung. Jadi nanti otomatis setiap melangkah itu di situ sudah seperti sholat, sudah tersambung dengan syahadatnya, dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya di situ tersambung. Kalau melakukan apapun. Nah, semua itu proses nanti semua saudaraku semoga diberi rahmat oleh Allah karena semua itu kan juga rahmat dari Allah. Ya, amin, amin. Kita pun nggak bisa ya langsung seperti itu nggak bisa. Kita prosesnya juga lama. Waktu itu juga perlu. Jadi kalau kita sudah bersatu masuk jamaah nanti kan di situ yang proses kan Allah sendiri. Tentang kesadaran sapiro atau sadari saudara-saudara tentang keimanan. Itu diproses oleh Allah dengan kehidupan itu. Kalau di situ masih melekat dengan kekayaan, pasti kekayaannya akan dilepas. Di situ terasa kalau orang iman tuh kalau masih ada kemelekatan pasti dilepas. Cek balik nanggone Gusti Allah tok, jawane Gusti Allah ngono jane asline. Tapi kadang pun di situ ada yang nggak kuat juga. Kalau kemelekatan dunia pasti dunianya akan dihancurkan. Masalah uang apa masalah apa itu pasti. Di situ terasa akhirnya dia hanya bergantung kepada pencipta kita, penciptanya, bukan kepada dunia atau materi. Kadang kena wanita saja bisa pusing, apa kan itu ya nggak apa-apa lah kalau masih di situ kan nggak apa-apa juga. Soalnya saya sudah sering di situ, semua juga rasa.
Kalau kita sering diamnya orang iman itu sebenarnya kan dialog sama pencipta ya. Seperti kita kayak dengan Allah itu loh. Jadi akal itu selalu hidup. Orang iman itu kalau sedang sendiri itu selalu hidup. Pasti ada petunjuk di situ. Makanya kalau kita berjalan, kita pasti ada petunjuk. Kalau nggak berjalan ya nggak ada petunjuk, nggak berjalan. Akalnya diam saja, mana ada petunjuk. Orang petunjuk, namanya orang melakukan dan berjalan itulah dapat petunjuk. Kalau diam saja ya nggak dapat petunjuk. Sebenarnya petunjuk itu juga setiap hari ya. Kalau kita sudah benar-benar merasakan itu setiap hari. Ya setiap saat. Kalau kita sudah benar-benar pekat dengan Allah. Kita mau kemana itu ya? Naik sepeda motor. Ya di situ kan bisa ngerem, bisa mau nggak nabrak, nggak, itu semua kan hasilnya petunjuk. Kalau kita sudah sadar, semua petunjuk. Semua kehidupan kita itu petunjuk dari Allah. Kalau kita sudah bisa merasakan kondisi apapun itu loh petunjuk. Kalau kita sudah merasakan kedekatan dengan pencipta kita itu semuanya itu hidayah dan petunjuk. Hidup itu cuma itu, nggak ada yang lain. Makanya dulu kan kita sering menjaga hati. Hati rasa dijogo nek wis imane sing jaga Gusti Allah ora iso jaga hati. Pertama-tamane jaga hati yang kita gak pengen ngrasani, gak pengen ini. Anggite. Barang sudah sadar nggak bisa. Lah kembali dengan pencipta teruslah disitulah kesucian apa yang jaga hati kita. Monggo yang lain apa mau dijawab kurang yang lainnya juga bisa kalau kurang gamblang. Soalnya ini yang dibicarakan ini sudah nggak ada keakuan ya. Keakuan ya karena sudah menurut tadi ini nggak ada keakuan di sini. Ini sudah nggak bahas keakuan. Soalnya keakuannya sudah diserahkan semua tadi. Jadi ini lakunya awal diri gitu. Jadi keakuan sudah nggak ada. Jadi biasanya keakuan sudah nggak ada. Bahas laku kita, bahas kira keselamatan kita sampai mati tadi. Kita sudah mengakui nggak bisa apa-apa. Kita sudah berserah semua hidup kita, rezeki kita, nasib kita diserahkan oleh Allah semua. Dan situ tegak, benar-benar tegak, bergantung pada Allah. Dan setelah bergantung, kita lulus untuk menjalankan sampai mati. Lah untuk menjalankan sampai mati itulah selalu dibimbing oleh Allah, dirahmati Gusti Allah, diberi hidayah oleh Gusti Allah. Monggo yang lain. Karena kesadaran itu juga pemberian loh. Nanti kalau saudaraku mungkin sudah semua juga bisa. Jadi kesadaran itu selalu apa ya? Ya kondisi apapun itu selalu mengiyakan bahwa itulah asli dari Allah itu loh. Hati itu selalu mengakui. Cuma itu kalau saya sih. Ya mengakui kalau ini asli pemberian Allah itu. Ya cuma mengakui. Allah kan inginnya kan cuma diakui. Sebenarnya nggak ingin diakui. Cuma kan hambanya itu ingin mengakui. Aku loh sing nyiptakne awakmu. Kan ngono to. Jadi masih diakui ya ora apa-apa jane ngono. Tetap Gusti Allah. Monggo yang lain. Karena kita ingin selamat lah, kita akan mengakui lah itulah. Monggo. Saudara-saudara yang lain mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau ingin menambahi. Ingin menambahi dari pertanyaannya Bapak Sakitjan, monggo. Ya, Bro. Ini tadi kan Monggo Bandung. Kata saya bilangnya kita berusaha. Kita berusaha apa? Apakah untuk apa? Kan tadi bilangnya nih sebelumnya Pak Sakitjan menanyakan kita harus berusaha.
apakah benar kita yang berusaha? Mangga jelasin. Ini berusaha masalah apa? Iman apa masalah akal tadi? Tadi kan di situ ngebilangin kan kita harus berusaha. Kan saya nanyain berusaha apa? Gitu. Mangga berusahanya untuk apa? Kemana tuh ya? Oh ya ya ya. Ya karena kita sudah diberi kesadaran dan kita pun sudah punya akal. Lah kita sudah punya akal kan kita bisa memilih. Lah memilih itu kan seperti kita untuk mencari uang. Kita kan diberi akal sehat oleh Allah. Kita mengakui diberi itu semua kan pemberian Allah. Lah kita gunakan. Lah kalau kita mau bekerja kan kita harus akalnya kan sudah sehat. Nah ini untung apa enggak ya? Nah kita harus tetap menggunakan itu. Kalau enggak untung kenapa terus diteruskan? Tapi kan kita sudah bergantung pada pencipta kita. Apa bergantung terus kita tidak pakai akal ya enggak? Kita kan diberi akal sehat. Akalnya kita kan sudah hidup lah. Akalnya sudah hidup ya buat mikir. Itu pun fasilitas dari pencipta ya. Makanya kalau akalnya nggak hidup ya nyambut gawe bangkrut wae. Yo ora urip akale kok, akale peteng. Akalnya masih gelap. Kita kan sudah terang ya, akal kita pun sudah hati kita terang, tadi sambungnya ke hati kan kita terang. Nah kesadaran itu asli milik Allah. Kalau kita sudah sadar, ya memang dulu kita pertama itu kayak pengupayaan iman itu kayak pengupayaan. Tapi kalau benar-benar sudah diberi kesadaran, asli kita itu nggak mampu untuk berupaya. Karena kita sudah benar-benar mengakui asli iman itu loh pemberian. Asli pemberian dari Allah. Nah kita itu sebenarnya kan harus bersyukur ya. Kita dijadikan manusia. Kita pun nggak bisa milih. Kita di hadapan Allah itu kita di hadapan Allah ya. Kita itu loh. Sebenarnya kita itu dimuliakan ya dengan Allah itu kalau kita sudah sadar. Seandainya kita kan nggak bisa milih. Terus kita itu dilahirkan jadi anjing, terus jadi apa itu bagaimana? Berarti Allah itu menakdirkan kita jadi manusia. Terus jadi orang iman. Terus kita punya imam, punya saudara. Di situ sebenarnya kalau kita sadar itu benar-benar kita itu asli dipilih oleh Allah. Kita harus mengakui hati kita. Kita dijadikan orang, terus bersaudara, terus kita ini sudah jadikan orang iman. Itu benar-benar pilihan Allah. Itu asli pilihan Allah. Kalau nggak dipilih ya kita nggak bisa jadi orang iman. Semua itu kehendak Allah. Banyak kita sombong, dan memang kita itu asli dipilih. Kita itu mengakui kalau Allah itu memilih kita itu jadi orang iman itu kan pilihan Allah. Kita itu mengakui Allah itu loh. Terus kita diberi akal sehat. Nah, diberi akal sehat, kita gunakan semau kita, tapi kita kan tetap nggak lupa dengan yang memberi. Nggak apa-apa. Diberi akal, ya nggak apa-apa. Kita gunakan. Tapi yang menggunakan akal pun kita nggak lepas dengan pencipta kita. Kita bisa mikir, ya berpikir. Kita harus berbuat. Harus berbuat itu ya harus berjalan ya berbuat. Masa kita bergantung saja nggak berbuat, ya nggak begitu. Ya. Apa kalau sudah iman itu sudah kita minta, ya Allah minta uangnya langsung mablok atau yora. Uang kita diberi akal ya harus punya akal. Untuk bertahan hidup di dunia ini, untuk menyapai hidup di dunia ini, untuk biar nasib kita itu nggak susah.
Enggak, apa terus wong iman terus melarat, yura, ya oleh sugih, malah kon sing sugih nek iso. Bergantung tok akhirnya ya melarat kuwi to. Masa wong iman kok melarat. Akhirnya ngalah yang kedua di anu ngalah, akhirnya dadi bodoh malah. Ya sing wis-wis kan kuwi. Iki ngalah wae ya bodoh gitu. Iman yang belum melek namanya itu. Akalnya belum dipakai. Punya akal ya dipakai. Dikai fasilitas akal kita sehat. Karena hatinya kan sudah terang, jadi kita menggunakan akal kan pun sehat juga. Karena hatinya sudah terang. Tapi kalau hatinya masih gelap ya gelap. Monggo yang lain. Gimana Pak Inung? Sudah puas dengan jawabannya Mas Bidin? Sip, mantap. Mantap. Siap, Syekh. Jadi sudah tahu. Mantap Pak Inung. Kang Bidin mau tanya. Monggo, ini ada Abah Munjiah. Monggo Abah Munjiah mau nambahi ada Aku bahasa Arab nanti kok Pak Munjia, aku mau bahasa Arab, ngerti bahasa Arab aku. Saya Madura tuh siap menambahi saya Madura. Iya, monggo Pak Munjiah. Menambah apa? Udah lengkap kok. Monggo. Cuma ketawa aja, sudah mudah. Monggo, napa? Iya. Apa ya yang mau ditambah? Kalau penjelasannya udah oke. Udah mantap. Lah kita kan tinggal bersaudara. Kita kan sudah melakukan semua, sudah merasakan semua kehidupan. Yang penting kita jaga persaudaraan kita sampai mati sudah. Kang Bidin mau tanya. Monggo. Ya, kalau saya mendengarkan penjelasan dari katanya Pak Inung Syekh Habibin ini, ya wis mantep banget. Cuman kan itu kan hasilnya kan baru sekarang yang dibicarakan ini kan kelakuan atau perjalanan takdir Kang Bidin yang sekarang. Tentu kan itu ada prosesnya. Dari awal dulu kan ya enggak seperti sekarang ini toh ya. Tentu ya semua dari awal itu ya gelap. Ya. Tentu untuk menjadi terang seperti sekarang ada proses. Itu yang ingin saya ketahui. Ini bukan bertanya sih, ingin Syekh Habibin menceritakan itu. Kalau pengalaman pribadi yang saya lihat itu memang apa yang telah disampaikan barusan itu kan menceritakan apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh Kang Bidin. Prosesnya itu loh, dulu dari gelap sekarang sehingga menjadi terang. Itu seperti apa? Apa memang benar-benar pemberian sing moro-moro lugur teko Tuhan diberi hidayah sehingga terang, apakah ada prosesnya? Tentu ada prosesnya. Nah, prosesnya itu loh. Kami atau saya ingin tahu ceritanya seperti apa perjalanannya. Sehingga mungkin teman-teman bisa ngukur, oh aku sih rangkene. Oh saya sih di sini. Mungkin nanti ke depan bisa seperti Syekh Habibin ini. Ya kita tinggal sabar aja. Kan kita meminta. Proses pertama itu yang penting yakin karo Gusti Allah dhisik. Roh Gusti Allah terus nunggu-nunggu duweni yakin. Jadi yang pertama itu yakin dengan pencipta. Nah, setelah yakin dalam melakukan apapun di situ kita punya keyakinan bahwa Allah itu pasti melindungi dalam kondisi apapun. Itu jadi cuma percaya ke Gusti Allah tok ngoten dadi wis dalam melakukan bu salah bu bener itu nggak mikir. Yang penting Allah melindungi kita. Itu proses pertama seperti itu. Proses pertama selalu percaya dengan pencipta kita. Dalam kondisi apapun Allah pasti melindungi. Walaupun itu gelap apa.
dilihat gelap apa terang itu nggak jadi pengaruh. Yang penting Allah selalu melindungi saya dalam kondisi apapun. Nah di situ walaupun kamu melakukan gelap, kamu itu dilindungi oleh Allah. Nah di situ kamu tambah yakin dengan penciptamu. Nah dengan yakin dengan penciptamu itu, kamu nanti selalu dibimbing oleh Allah karena kamu sudah yakin. Sebenarnya bimbingan Allah itu ya dengan hidup kita setiap hari itu. Jadi Allah itu kalau kita sudah iman pasti dididik oleh Allah dengan lewat takdir-takdir itu. Kalau di situ nanti suatu saat melekat atau dengan harta atau dengan apa, di situ pasti akan dibenturkan dengan kondisi atau masalah harta itu tadi. Habis harta itu. Sudah nggak bisa, seperti kita bergantung sama harta itu sudah nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Akhirnya kita bergantung, hati kita mengakui, harta memang benar-benar nggak bisa aku banggakan. Akhirnya kembali lagi ke Allah. Orang iman itu nanti prosesnya, soalnya prosesnya nanti semua itu diproses oleh Allah dengan takdir-takdirnya sendiri-sendiri, tidak sama. Tapi intinya itu sama. Biar kembali ke Allah. Cuma itu, Allah itu membimbingnya cuma itu. Jadi kalau kita sudah iman dan kita sudah bersaudara dan ada imamnya, di situ pasti diproses oleh Allah. Dan di situ prosesnya Allah itu, yaitu kalau kesehatan pun biasanya yaitu diberi sakit itu. Benar-benar mengakui kita itu nggak bisa apa-apa, benar nggak bisa apa-apa. Akhirnya kita menggunakan kesehatan itu mengakui, oh ini loh dari Allah. Karena kita sudah pernah sakit. Jadi kita menggunakan kondisi tenaga ini, oh ini loh hasil pemberian Allah. Dari setiap gerak itu seperti itu. Sudah mengakui. Kalau masalah harta, dulu ini ya cerita saya dulu nggak pernah minta Allah harta itu nggak pernah, bagus, nggak pernah. Karena aku 3 hari ke depan rezekiku sudah aku bisa melihat, sudah pasti ada rezeki 3 hari ke depan. Aku bilang sama Gus, aku nggak pernah minta uang. Gusnya ya sombong, katanya gitu. Tapi aku menurut itu waktu kan nggak sombong, karena aku 3 hari sudah ke depan. Nah setelah itu kan aku masih benar, aku sudah percaya dengan Allah, tapi aku masih ada kemelekatan dengan harta itu. Akhirnya harta yang aku 3 hari ke depan itu loh nggak kelihatan. Sampai besok atau sekarang itu nggak kelihatan sama sekali. Ini hidup orang iman kok malah seperti ini ya. Tapi di situ aku tetap yakin, inilah takdir yang terbaik dari Allah. Asli takdir terbaik dari Allah. Jadi di situ aku sudah tidak bergantung kepada pemberianku itu. Jadi aku di situ sekarang bergantung kepada pencipta saja. Dulu nggak pernah berdoa, karena aku berdoa sama Allah itu malu. Malu kenapa? Karena aku sudah diberi rezeki yang cukup. Jadi aku malu. Nah di situ aku disalahkan sama Gus, loh kamu kok gak berdoa? Katanya sombong. Ya sombong enggak kan, waktu itu kan aku masih kelihatan rezeki. Setelah itu benar. Yang aku rezeki yang tiap hari sudah 3 hari kelihatan itu enggak kelihatan sama sekali. Sampai bingung. Bertahun-tahun saya. Duh kok seperti ini aku orang iman. Tapi di situ aku nggak putus asa. Jadi aku cuma percaya dengan Allah, takdirku ini yang terbaik. Takdirku ini yang terbaik. Cuma gitu aja. Jadi takdir itu kita harus bisa merasakan yang terbaik. Kalau kita melakukan setiap hari kok di situ masih ada supek atau sedih, berarti itu mengakui terbaik tapi jiwanya belum benar-benar mengakui yang terbaik. Masih dalam mulutnya saja. Lah terbaik itu yang mengakui benar hati kita, jiwa kita. Ini benar-benar mengakui, oh ini adalah takdir yang terbaik dari Allah. Itu benar-benar mengakui, bukan di mulut. Tapi prosesnya juga lama, berapa tahun itu. Jadi semua saudaraku itu aslinya nanti dididik oleh Allah lewat takdir-takdir. Kan kita sudah dibimbing oleh imam. Lah nanti tiap bimbingan oleh imam itu nanti dibimbing, dikasih oleh Allah langsung. Lah itu Allah mendidiknya sebenarnya kita biar tambah yakin. Cek ngodeli aku tok loh.
kok pemberian nih. Dikasih pemberian seneng lali karo sing ngewehi. Akhirnya ya nggak dikasih sama sekali. Coba gak aku kasih ini tetap menyembah aku apa tidak ya? Lah masuk perkara duwe awake gak nyembah. Lah aku lo siap kiri. Sing penting aku iman. Wes tak los nih hatiku. Los. Sing penting aku iman. Tapi usahaku aku diberi kemampuan apa aku tetap berusaha. Tapi masalah melarat miskin aku gak mikir. Sing penting aku jembar ngadepi takdirku karo omong iman tapi kena takdir cek sedih cek anu ya apa-apa. Wong itu bisa dilihat sebenarnya dengan kita bicara atau kita melakukan dalam sehari-hari orang ini itu bisa kok. Tapi ya nggak apa-apa, semua itu kan kita juga nggak menyalahkan. Semua itu kan Allah kasih. Iya, sih. Ini apa ya? Menurut ini kalau waktu aku sakit itu kan aku juga kelihatannya. Waktu aku sakit itu aku jatuh itu kan yang aku ingat itu cuma Allah waktu itu. Makanya di situ aku ya Allah, lamun aku mati. Saya dia aku manut ya Allah. Itu aku nggak bisa apa-apa, bener nggak bisa apa-apa. Yang inginkan nggak bisa apa-apa. Jadi makanya aku kalau menggunakan kesehatanku, aku ingat waktu itu, waktu aku sakit, jatuh itu nggak bisa apa-apa. Sama keluarga itu sudah nggak ingat. Ingatku cuma sama pencipta saja. Jadi aku mau dijadikan apa saja aku sudah rela dengan Allah itu. Terus hidayah itu milik Allah itu pada aku suatu hari itu ya nggak tidur ya sebenarnya itu nggak tidur. Tapi dunia ini seperti gelap sama sekali. Gelap. Dunia seperti terang itu loh bisa gelap sama sekali. Aku melak itu nggak bisa melihat apa-apa. Asli nggak bisa apa-apa di situ. Dan setelah di situ aku cuma ingat Allah saja loh. Ya, yang ngasih ingat kan juga Allah sendiri sebenarnya bukan aku ini ya. Lah hidayah kan itu. Jadi yang aku bisa ingat sama Allah itu yang ngasih juga Allah. Itu nggak ada pengupayaan iman itu nggak ada pengupayaan. Dari situ aku baru sadar. Aku ingat Allah di situ baru aku bersinar terang dikit-dikit seperti konang itu. Nah, di situ bisa menerangi, bisa melihat dunia ini dengan terang. Loh, di situ aku berarti benar hidayah ini loh milik Allah asli. Jadi aku mengakui. Karena aku sudah merasakan. Tanpa hidayah Allah, gelap dunia ini. Asli gelap. Makanya aku melakukan apapun itu karena aku sudah pernah terpuruk di situ ya. Dalam kondisi ekonomi, dalam kondisi aku jatuh, dalam kondisi kita gelap gulita cuma ingat Allah. Aku ingat Allah, bukan aku ingat Allah. Aku bisa ingat Allah itu yang memberi juga Allah juga. Itu kan hidayah. Masa aku bisa ingat Allah tanpa dikasih Allah? Ya nggak bisa. Akhirnya aku ingat Allah loh. Itu yang gelap gulita akhirnya bisa terang-terang. Akhirnya bisa aku buat hidup ini. Nah di situ nanti saudaraku juga segitu semua. Setiap manusia itu didianya nggak sama. Seperti itu. Nabi kan juga nggak sama semua ya. Apa yang dikemelakatan di situ pasti akan dihilangkan dengan kekatan itu. Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail terlalu cinta, akhirnya kan disuruh nyembelih. Itu kan maksudnya kan disuruh membunuh itu kan biar nggak terlalu senang sama anaknya itu loh. Terlalu sama tempat lali dengan Tuhannya. Bermasalah harta, seperti Nabi Ayub sebelumnya juga kaya itu. Kaya raya Nabi Ayub itu. Akhirnya dalam kondisi apapun dia tetap iman. Terpuruk pun dia tetap iman. Lah itulah yang diminta oleh Allah. Maka kalau urusan dunia kita sudah siap, tapi kita yakin enggak seperti itulah kan gitu. Walaupun terpuruk kita tetap menyembah Gusti Allah. Itu sudah jadi niat kita, sudah jadi tujuan kita hidup. Kita sudah tancapkan benar-benar itu sampai mati. Begitu saudaraku, monggo yang lain.
Ini Iya, enggak. ini anu Kang, aku secara pribadi sematur pun akeh ambil cerita nih Kang Bidin tentang proses yang telah dilakukan. Apa atau untungnya bagi saya? Aku akhirnya bisa mengukur kan, posisi itu kan gitu asli. Prosesku itu sekarang ada di mana? Akhirnya kan dibaca sendiri masing-masing. Walaupun dari cerita Kang Abidin ini tentang kejadian-kejadian yang telah dilalui dengan peristiwa-peristiwa takdir yang telah dijalani, itu manfaatnya bagi kami yang mendengarkan, bisa mengukur. Sebetulnya posisiku itu pada posisi mana ya dari cerita Kang Abidin tadi itu? Apakah masih di awal? Apakah sudah dalam perjalanan? Atau juga apakah aku sudah sampai di situ juga? Sehingga kami yang mendengarkan ceritanya Kang Bidin ini seolah-olah diberi apa ya, Google Map gitu. Posisi saya ada di mana tuh sekarang? Dari sisi keimanan, dari sisi pasrah atau coro jangan dulu-dulu tuh wis Gusti Allah seperti itu. Apa hanya dimulutkan itu kan yang bisa merasakan kan masing-masing pribadi. Tapi dengan Putus-putus, Mas Alek. ini, nah Pak. Putus-putus suaranya. Oh, putus ya. Sebentar, ini dimatikan aja katanya. Jadi kalau putus-putus, videonya dimatikan dulu. Saya ulang sedikit. Jadi apa yang diceritakan oleh Kang Bidin tadi menjadi pegangan atau pedoman atau arah dari kita masing-masing untuk menilai posisi. Apakah kita sudah atau baru mulai berjalan seperti yang diawali oleh Kang Abidin tadi, apakah sedang berproses, apakah kita masing-masing juga sudah sampai pada tempat yang seperti sekarang Mas Abidin terima dari Tuhan. Okay. Saya secara pribadi mengucapkan matur suwun banget atas ceritanya ini. Sehingga ini menjadi apa ya? Menjadi kalau Kang Abidin cerita tadi menjadi petunjuk itu ya memang dari Tuhan memberikan petunjuk lewat ceritanya Kang Bidin. Itu bagi saya pribadi. Bagi teman-teman atau saudara yang lain yang monggo koreksi sendiri-sendiri ke dalam mengambil manfaat dari cerita yang telah dilakukan oleh Kang Abidin. Itu Kang matur suwun banget Kang. Nggih. Terus kalau melakukan takbir setiap hari kita kan sudah menuju keselamatan dan kita sudah menetapkan ya. Kalau kita masih sedih, masih perasaan sedih pikiran ya kita tetap kembali. Terus kita renungkan, oh iya ini loh cuma rasa. Kita harus sering dialog. Nah, dialog itu ya diam tapi di Baitullah itu kalau saya sih ya dialog dengan Allah ya kita diam, kita renungkan dengan Allah saja. Kalau kita punya uang banyak, itu kan kita rasa senang, itu kan rasa juga. Kita kan di situ seringnya. Oh, untuk duit sak omah kebeki yo rasa senang. Terus kita punya hutang itu banyak. Kita sedih, rasa. Berarti kasih hidup kok kita rasa sedih. Duh. Berarti di sini kan masih rasa, kita masih dirasa kok sedih. Padahal semua kehidupan, semua rasa, semua apa itu kan kita untuk menghadap ke Allah. Kita untuk tambah yakin ke Allah bahwa inilah asli yang terbaik dari Allah. Kita mengakui saja. Apapun itu asli, kamu itu harus benar-benar mengakui dalam hatimu, inilah yang terbaik dari Allah. Tapi kita tetap menggunakan akal ya. Tapi ponisnya, kondisi apapun itu asli terbaik dari Allah. Kita kan harus sering merenungkan diri di Baitullah ya bersama Allah itu. Makanya orang iman itu enggak ada ayang-ayangan melayang itu enggak ada. Itu berarti orang iman. Orang iman itu kalau diam diri ya pasti ke Baitullah, kembalinya ke Baitullah. Dia agak seperti dialog dengan Allah itu. Nah, di situ nanti kita sudah sadar, oh iya ini lo cuma rasa,
Kenapa aku berhenti dirasa? Akhirnya aku sedih. Padahal ini loh asli terbaik dari Allah. Nah, di situ kita semangat lagi hidup untuk menjalani takdir-takdir lagi. Ya kita tetap punya permohonan, wong kita bergantung itu sampai mati permohonan. Ke depan harus punya permohonan dengan pencipta kita. Dan kita harus semangat untuk menjalani permohonan itu. Tapi dalam melakukan apapun kan sudah, ketetapannya sudah nggak hilang ya. Kita bekerja ya sungguh-sungguh, tapi kalau kita dikasih rezeki, di situ selalu ingat Allah. Oh ini loh dari Allah, itu selalu mengakui gitu loh lor. Kan biasanya kalau nggak mengakui kan itulah yang namanya bos. Jadi usahaku, nggak usahaku ya untuk duit. Kan begitu. Kalau orang iman nggak seperti itu. Dikasih apapun itu dia tambah dekat dan tambah yakin sampai mati. Agak kepenak lur, ngaten iki lur. Mulane nak sedih ya piye ngebel pribadi ya guyon-guyon ya tak dudu dalane. Yang penting semangat Mas Beden. Pokoknya kan nangis bareng-bareng, apa nangis bareng-bareng. Nangis sedih. Wes to pena-pena pokoke gelem seduluran, gak pedot. Ya iku taline awake dhewe engko dibimbing karo Gusti Allah nyela sempurna imane. Tapi kalau sudah tahu kok di situ tidak mengakui, ya nanti kita akan sendiri-sendiri kita akan kita melakukan sendiri-sendiri. Iblis itu seperti itu. Iblis itu karena dia sudah merasa bisa akhirnya menjauh. Akhirnya pengakuan lagi karena sudah putus dengan saudara-saudara. Makanya kita selalu menjaga erat persaudaraan kan itu. Setan apa nggak tahu kalau Allah itu tahu. Setan itu malah lebih iblis itu tahu, Allah itu tahu. Tapi kan dia taat. Nggak taatnya apa? Dia suruh sujud sama Adam. Dia kan nggak taat sama. Apa nggak tahu? Dia tahu yang disuruh sujud berarti yang tahu. Tapi kan dia nggak mau sujud sama Adam. Cuma nggak taat itu loh. Jadi kita itu kalau punya imam ya kita harus taat. Taat kepada Allah, taat kepada imam ya di situ batal juga. Bersama kita mengakui benar-benar saudara ini diakui dalam hati asli ini saudaraku semua itu diakui. Kalau masih dalam saudara, oh ini orangnya masih begini, ini bukan saudaraku, ya batal juga. Jadi pengakuan itu ya seperti taatnya itu tadi. Jadi kita mengaku saudara itu ya nggak ada cacatnya. Bahwa semua itu kelakuan saudara itu asli pemberian Tuhan. Jadi kita mengakui saja. Oh itu saudaraku masih di situ, ya nggak apa-apa lah, memang Allah masih naruh di situ kan begitu aja. Penak lur pokoke urip wis dadi wong iman, penak. Gak tekok kula Mas Den. Ya Allah iki wis. Monggo sampean. Assalamualaikum Gus Tufi. Waalaikumsalam. Monggo Gus Tufi ditambahin Gus Tufi. Gua bilang malih monggo. Gus. Itu tadi udah sangat jelas dari Mas Biden. Cuma saudara-saudara semua itu bisa lah mengetahui oh Mas Din itu ternyata begini ya dari Mas Din. Bisa menjangkau. Tapi apakah kalian mengetahui kakimu itu berada di mana, keimananmu, posisimu itu seperti apa? Itu kan jadi bisa menjangkau kalian. Nah, seperti itu prosesnya, Mas Alek tanya. Mas Din kok bisa proses seperti itu? Bagaimana prosesnya? Apa tiba-tiba begitu? Nah,
Nah, akhirnya pertanyaan itu, kenapa Mas Alek bertanya seperti itu? Karena apa yang dikisahkan dari perjalanannya Mas Bidin tadi, itu sudah sesuatu yang apabila dijangkau sendiri kayaknya mengalami ketidakmampuan, sehingga ada tip-tip dari Mas Bidin dalam menjalani keimanan agar bisa apa yang dipercaya di dalam hati itu sudah menetapkan. Nah, itu menjadi kelakuan itu untuk menambah percaya. Apa yang sudah kalian tetapkan itu namanya janji. Itu dijalani dengan sungguh-sungguh atau dengan nggak sungguh-sungguh atau dengan bahagia atau dengan kadang susah, sedih, lah itu semua pasti dilampaui. Nah, tingkat kesedihan itu kenapa kok bisa merasakan susahnya itu berlebihan? Sesuatu yang sebelumnya itu diyakini, itu lekat dengan kemampuannya setelah itu diyakini menjadi sandaran. Ketika lepas itu rasanya sedih. Nah, proses sedihnya itu tergambar dari eh, cara menceritakannya. Cara menceritakannya itu rasanya berat ketika itu. Ya memang abot Mas Din ya ketika itu ya. Iya, bertahun-tahun ya. Ya, ketika itu. Jadi Baik. lepasnya kemampuan itu bukan karena sadar dulu, tapi Allah melepaskan kemampuanmu sehingga kamu baru sadar. Ternyata tempat berlindung terbaik itu hanya Allah. Apakah semuanya harus dilepaskan oleh Allah? Boten. Tetapi sebelum dilepaskan oleh Allah, kamu sudah melepaskan kemelekatan terlalu dekatmu dengan sandaran selain Allah. Ya disadari, maksudnya menyadari betul bahwa apa yang diberikan Allah itu nggak mungkin mampu menolongmu. Cuma itu aja. Lah, tetapi proses itu ketika saya ngajarin Mas Din merasa seolah-olah udah bergantung pada Allah, udah nggak seolah-olah menyembah Allah itu ikhlas. Ternyata karena menyembah Allah ikhlas, justru itulah kelihatan. Karena menyembah Allah ikhlas kenapa? Ya karena udah nggak bergantung ke Allah, nggak minta apa-apa, nggak pamrih, jadi ikhlas. Akhirnya, lalu terus kehidupannya sehari-hari dia bergantung kemampuannya. Mas Din itu nyembah Allah nggak pamrih, ikhlas. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia mencukupi sendiri. Jadi nggak bergantung ke Allah. Ya Mas Din ya. Iya, Mien. Berarti jujur berarti maksudnya. Iya. Iya, pelaku ya. Nah, ketika Allah menghilangkan kemampuannya, otomatis Mas Din baru tahu. Ternyata aku menyembah Allah itu kalau nggak memohon perlindungan, memohon rezeki ya. Nanti gimana? Soalnya goyah. Saya mencukupi diri saya itu goyah. Loh itu loh. Barulah bergantungnya kepada Allah. Memohonnya kepada Allah. Sebelumnya enggak. Karena orang ikhlas biasa. Orang ikhlas kan nggak pernah
mengharapkan dari apa yang dilakukan. Walaupun kepada Allah dia nggak pernah berharap. Saking Iya. ikhlasnya. Akhirnya bunuh diri. Ya enggak, akunya nggak mampu. Kan Allah memperlihatkan ketidakmampuannya. Tetapi apakah Allah menjatuhkan? Ya enggak. Posisinya tidak jatuh. Cuma dia berpikir ke depannya pasti jatuh. Kenapa? Karena kemampuannya udah tahu. Tapi apakah Allah menjatuhkan? Ya enggak dong. Oh udah pindah. Jadi sayang. Iya. Kan orang yang selamat itu kan orang yang sudah masuk dalam persaudaraan itu kan Allah menjaga. Entah kalian itu sadar nggak sadar, entah kalian imannya seperempat atau kecil atau besar atau sudah sering berganti percaya diri, percaya kemampuanmu, percaya kepada pemberian yang diberikan oleh Allah atau percaya kepada Allah kadangkala. Nah, itu semua kalian itu masih selamat. Kenapa? Ya karena kalian itu sudah memegang memegang persaudaraan, memegang jamaah. Kalian masuk dalam jamaah. Jamaah itu kalau imam dan makmumnya sudah ada, terus imamnya sempurna, makmumnya belum sempurna, itu jamaahnya nggak salah, yang tanggung jawab imamnya. Orang tua itu walaupun punya anak 10, kesalahan dari anak-anak kecil itu kalau anak-anaknya belum bisa, kesalahannya semua ditanggung oleh orang tuanya. Seperti itu. Nah, orang tua yang sempurna itu apapun yang diberikan oleh Allah berupa anak-anak untuk dipelihara, nggak pernah menolak. Secacat apapun dia nggak pernah pengen membuang atau membunuhnya. Sejelek apapun, sekafir apapun kalian dengan Tuhanmu, ya nggak masalah sih bagi saya. Oh, itu semua karena kalian belum mengetahui saja. Kalau Allah sudah menampakkan dalam hatimu sebagai satu-satunya tempat bergantung, berharap, kalian nggak mungkin ragu. Nah, kalau kalian belum mengetahui betul masih ada selain Allah yang kamu lihat, yang sering kamu kamu berpaling sehingga Allah belum nampak menjadi yakin dalam perjalanan hidupmu, apakah salah? Ya enggak, selama kalian masih dalam jamaah, Allah tetap melindungi. Dosa anak turun itu dosa orang tua. Kesalahan anak turun itu kesalahan orang tua dulu. Kenapa orang tua tidak bertanggung jawab? Kenapa orang tua itu menyisihkan satu dengan yang lainnya? Kenapa orang tua tidak mengajari mendidiknya? Kenapa orang tua tidak memperkenalkan kepada Tuhannya? Sehingga ketika dilepaskan betul-betul sudah sempurna keimanannya. Orang yang sempurna itu bagaimana? Yang sempurna itu ketika kalian berserah diri, kalian semua ingat, berserah diri. Sujud turun ikhlas hanya kepada Allah saja yang kamu percaya, menyerahkan semua kehidupanmu, pemeliharaanmu ke depan, keselamatanmu. Nah, kalau sudah hanya kepada Allah saja, kalian tenang, kamu tenang. Setelah itu, apakah kamu yakin kalau seperti itu pasti selamat? Yakin selamat.
Terus bagaimana cara menjalaninya ke depan? Niatmu untuk menepati janji. Kalau sudah menepati janji untuk apa sih? Untuk tetap memberikan kepercayaan kepada Allah. Untuk tetap beriman sampai mati. Itu niatmu. Lah melangkahnya setiap hari bagaimana? Setiap kalian melakukan apapun baru bangun tidur, niatmu untuk menambah percayamu dengan Allah. Apapun yang akan kamu lakukan, niatmu untuk menambah percaya dengan Allah ke depan. Apapun yang kamu pikirkan untuk menambah percaya dengan Allah. Apapun yang kamu harapkan untuk menambah percaya dengan Allah. Kalau sudah seperti itu, imanmu pasti bertambah. Itu otomatis. Jadi apapun yang kamu lakukan, minimal setiap pagi bangun tidur, langsung fokusmu pada keimanan. Apa yang saya lakukan ini nanti, saya aktivitas untuk menambah percaya saya dengan Allah. Langsung ucapkan seperti itu. Itu resepnya. Namanya kamu menepati janji. Mau tidur kembali dulu kepada Allah. Menyerahkan dulu. Bangun tidur, langsung ingat set untuk menambah percaya. Hari ini saya bangun untuk menambah semakin bertambah percayanya hidupku pada Allah. Untuk menambah keimanan saya kepada Allah. Terus Ya, kalau seperti yang disampaikan oleh Gusnya tadi ya, kita setiap bangun kita komunikasi dengan Tuhan untuk nambah percaya kita kepada Tuhan. Apapun aktivitas nanti kita ke depan di hari itu sampai tidur lagi, niatnya untuk lebih menambah kepercayaan kepada Tuhan gitu Gus ya. ya, Itu di dalam perjalanannya Gus. Misalkan saya aja Gus ya, saya kerja pagi jam 8. Bangunnya jam sebelum itu lah bangun kita niatkan seperti yang disarankan oleh Gusnya tadi. Dalam perjalanan takdirnya, kira-kira misalkan ini contoh aja Gus ya, jam iya, 10 gitu ya. Jam 10 kan ada kegiatan bekerja Gus ya. iya, Saat itu karena apa namanya konsentrasi atau fokus pada pekerjaan itu, terkadang walaupun tidak selalu itu terkadang waktu berguru atau sama teman-teman itu sempat tidak nyambung Gus. Artinya apa? Berguru itu kan Gojek itu kan kadang seperti tidak sadar gitu Gus. Kayak mengalir aja. Karena di paginya itu sudah niat untuk selalu menambah percaya. Apakah kegiatan guyon tadi itu juga termasuk di dalam perjalanan untuk lebih menambah kepercayaan kita kepada Tuhan, Gus? iya, iya. Hmm, Lah, lah kamu nggak bisa bahagia, nggak iso guyu ya nek kowe tegan, nek kowe terbebani urip. iya Gus, betul Gus. Itu yang selalu menjadi pertanyaan saya gitu Gus. Pas saat guyon guyu-guyu itu kan kadang bukan kadang sih Gus, saya itu kebanyakan itu pas guyon guyu kekel-kekel gitu Gus ya. Itu ya wes kayak orang nggak sadar gitu cuman guyu aja seneng aja gitu Gus. Jadi di awal perjalanan di pagi hari itu sudah kegiatan untuk menambah rasa percaya kita Gus ya. Iyalah, tapi setelah setelah guyon nih lah yo diingo untuk percayaku tambah
gede buka karo Gusti Allah. Gusti Allah nyetak wong-wong ini ki aku iso Ya, bahagia. Lah ditengok ya dong. betul itu anu Gus. Ya, kalau itu sudah yang namanya katanya Gus otomatis tadi ya kira-kiranya seperti itu. Karena Iya. setelah guyon rame-rame itu kan ada jeda diamnya tuh Gus. Iya. Jeda Ya, diamnya itu nanti kita ngoreksi ke dalam. iya, yang penting tambah percaya. Wong yang saya percaya itu tetap. Kan guyon itu tanda bahagia. Iya, Gus. Lah nek dijak guyon tau wegang mikir kaya wong ngendeng kan ya tanda kamu itu orang beriman yang tidak bahagia. Mosok beriman tidak bahagia. Kan iman itu dengan ingat kan beda toh. Betul. Kalau lah ijek campur pemahaman nih. Saya harus ingat terus dengan yang enggak. Mas Alek mau ke Probolinggo aja bisa guyon tapi nggak lupa perjalanan. Iya. Nah, masa harus diingat aja Probolinggo. Saya harus Probolinggo, saya harus Probolinggo. Kayak gitu. Mboten ta. Mungkin Gus. Jadi ini oleh guyon. Ya oleh. Ya, ini salah satu Lailatul Qadar bagi saya Gus. Semakin cerah. Gus, Jadi izin sedikit Gus. ya Ini seperti ini Gus. Mirip-mirip sih sebenarnya sama Mas barusan. Mas Jadi Alek. akhir-akhir ini kan saya banyak kegiatan di kebun Gus. Dari awal saya udah saya niatkan kayak gitu. Di samping untuk di niat awalnya memang untuk apa namanya itu menambah kepercayaan yang bersandar itu kepada Allah. Di saat berkebun itu saya memang udah saya rencanakan dari awal. Saya kepengen menanam A. Tapi setelah berjalan itu Gus, itu kok semacam ada di dalam benak itu kok kamu tanam ini aja kayak gitu. Apakah itu suatu petunjuk seperti itu Gus? Mohon Enggak. penjelasannya Gus. Eh itu feeling saja. Namanya feeling. Feeling itu sesuatu yang ditunjukkan oleh jiwamu. Jadi kamu itu punya feeling menanam apa. Petunjuk dari Allah itu tersambung. Kalau petunjuk dari Allah itu kamu ingat kok. Oh, saya tambah percaya. Setelah itu baru petunjuk diberikan. Iman tersambung. Setelah itu petunjuk diberikan. Ini yang terbaik dari Allah. Pasti. Nah, kalau kamu mendapatkan petunjuk, oh, kamu harus nanam ini. Loh, kamu lo nggak ingat Allah memberikan petunjuk ini untuk menanam ini. Kamu lo nggak ingat. Petunjuk dari Allah pasti ingat Allahnya kon yang ngasih petunjuk. Kalau itu ya feeling saja atau apa? Ya firasat tentang urusan dunia. Kalau petunjuk dari Allah ya kamu pasti contohnya ya. Contohnya mikir Allah memberikan petunjuk apa untuk saya tanam ini. Nah, oh yang menciptakan saya memberikan petunjuk ini. Kamu awalnya aja udah tahu yang memberi petunjuk. Setelah itu kamu eh, ada inspirasi menuju ini, kamu mengakui ini Allah memberikan petunjuk ini. Itu namanya dari Allah. Kamu yang mengakui itu dari Allah dari awal. Kalau dari awal aja kamu mengakui ini saya mendapatkan eh, kayak ada yang bicara, itu bukan dari Allah itu. Kalau dari Allah kamu mengakui ini dari Allah langsung itu aku itu dari Allah. Saya harus nanam ini dari Allah. Allahnya dahulu. Allah memberikan saya pekerjaan seperti ini. Apa yang harus saya tanam? Oh, ini aja yakin nanti Allah beri.
kemudahan. Jadi keyakinanmu itu langsung tersambung dengan yang memelihara kelak. Kalau langsung mengakui kamu mendapat, oh kayaknya saya harus nanam ini, saya nanam. Loh itu loh, kamu loh lupa otomatis. Jadi dasar keimananmu yang longgar, ikhlas, terus ingat ketika kamu mengerjakan tuh ingat siapa yang kamu percaya. Oh ini nanti saya mendapatkan pengetahuan seperti ini. Mudah-mudahan Allah memberikan. Loh itu tersambung semua. Allah tuh nggak bisa nggak lepas ketika kamu memang hidupmu itu untuk beriman. Jadi apa yang kamu lakukan tidak mungkin menjadikan kamu itu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Karena kamu nggak rela kalau kamu berjalan sendiri. Nah, kalau kamu rela berjalan sendiri, ya Tuhan meninggalkanmu karena kamu melupakan, kamu lagi nggak butuh mungkin. Lah kalau kamu nggak rela, kok saya kok berjalan sendiri ini, lah Tuhanku yang memberi, kok saya berjalan sendiri? Enggak. Balik lagi, ini karena Tuhanku bukan karena aku. Bukan karena aku mendapatkan petunjuk, tapi Allah memberikan petunjuk. Bukan karena saya yang ada petunjuk sendiri. Enggak ada. Saya mendapatkan feeling, oh kamu harus nanam. Itu bukan. Salah itu. Harusnya bagaimana? Oh, langsung. Jadi nggak ada saya. Langsung langsung Allah memberikan petunjuk apa ini? Oh, ini yang saya lakukan. Nah, jadi langsung kamu itu mengucapkan, mengakui Allah yang beri petunjuk ini. Langsung mulai muncul di pikiranmu, oh ini yang terbaik. Oh, ini kayaknya nanam ini. Oh, Allah beri petunjuk yang terbaik ini. Nah, yakin setelah itu ke depan kamu bisa bergantung. Kalau awalnya menanam, awal petunjuk itu langsung kamu mengakui dari Allah, bukan, oh saya mendapatkan petunjuk untuk menanam ini. Allahnya hilang, itu bukan dari Allah, dari iblis, dari keakuanmu, dari pengalaman, dari feelingmu. Lah Allahnya hilang, oh, nggak awalnya nggak kamu akui. Ketika ada petunjuk langsung akui dari Allah. Barulah kamu rela bergantungnya Allah menerima. Bisa jelas? Siap, siap. Jelas sekaligus. Ya, mantap Gus. Makasih Gus. Mas Ya, Gus. jadi seperti itu. Apapun petunjuk, makanya mulai awal bangun tidur, niatnya untuk menambah iman dengan Allah. Apapun nanti kamu akui dari Allah. Apapun nanti, entah pemikiran, entah apa, entah yang kamu lakukan, entah semuanya kamu akui dari Allah. Gak ada yang berjalan sendiri. Kamu yang mengakui. Ini dari Allah. Saya kerjakan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Itu langsung di batinmu langsung bicara begitu. Langsung mengakui dulu gitu kesintinya ya. Ya Tadi iya, wong diberi gak diakui dulu. nah Ini itu. petunjuk dari Allah. Langsung saya mendapatkan petunjuk seperti ini. Saya harus menanam. Loh Allahnya mana? Nggak ingat, tapi ingat petunjuknya. Yang memberi petunjuk nggak ingat. Ketika ada petunjuk, ingatlah yang memberi petunjuk. Barulah Allah mengakui kamu. Oh, kamu mengakui Allah yang memberi petunjuk. Mau mengerjakan sesuatu, mengakui yang memberi takdir. Ini pencipta saya. Saya yakin nanti diberi yang terbaik. Ketika mengerjakan, berpikir seperti ini. Nggak sendiri, nggak ada akunya. Tapi ingat, oh ini yang memberi Allah. Ada petunjuk begini, kamu lakukan begitu. Allah yang menepatkan. Jadi selalu Allah saja yang
kamu akui, itu barulah jiwamu berjalan dengan keimanan. Makanya berangkatnya dari ikhlas dulu. Ikhlas kembali ke Allah, terus sadar, saya mengerjakan karena Engkau. Untuk menambah semakin percayaku kepadamu. Sampai mati aku menetapkan Engkau yang aku percaya. Hatinya bisa mengakui, terus naik, terus sadar, betul-betul mengakui. Terus perjalanannya per apa yang dilakukan betul-betul mengakui. Entah diucapkan, entah nggak diucapkan, itu tetap nggak bisa terputus. Lupa nggak apa-apa, tapi di situ bukan lalai, nggak ada menempel keakuan. Nah, sempurnanya nanti seperti itu. Awalnya ya diucapkan biar terlatih, biar tersadar. Kadangkala lisanmu itu menuntun hatimu loh ya. Kamu bicara tentang jujur kepada Allah, bicara tentang tempat bergantung. Kadangkala itu Allah mengingatkan lewat lisanmu. Coba cek dirimu sendiri. Terus, oh ternyata saya enggak. Lah barulah kamu mengikuti lisanmu. Makanya Rasulullah dulu petunjuk datang, Rasulullah melakukan bersama saudara yang lain. Jadi lisanmu itu menjadi jalan penerang bagi hatimu untuk tergerak mengakui Tuhanmu. Jangan lisanmu itu hanya butuh diakui orang, tetapi tidak untuk mengakui Tuhanmu. Nanti sempurna imannya. Ketetapanmu menjadi kelakuan per hari, per detik apa yang kamu lakukan tuh kamu sadar. Nggak berlebih-lebihan lah. Kalau berlebih-lebihan nanti gimana? Berlebih-lebihan dalam melupakan Tuhanmu sehingga ketika ada keberhasilan keakuanmu yang kayak nggak bisa lepas loh ucapanmu aja nggak bisa lepas. Rasanya kayak menunjukkan keakuanmu aja. Tuh kamu udah terjebak itu namanya. Cepat-cepat sadar kembali. Aku tuh hanya makhluk, akui kamu sebagai makhluk yang nggak mampu apa-apa. Kamu hanya ciptaan saja, ada batasan umur, ada batasan kemampuan. Cepat-cepat sadari. Setelah itu kembalilah kepada penciptamu, biar kamu tersambung lagi. Jelas? Ya, jelas Gus. Jelas, Gus. Jelas. Terima kasih, Gus. Jelas, Gus, jelas. Jelas, Gus. Mantap. Nggih, Bu Kamida. Oke. Alhamdulillah, Selalu. derek terus nek Zoom. Oke, selalu. Selalu ku ingat. Nggih, alhamdulillah. Oke. Saya yang terima kasih banyak, Gus. Amin. Dengan dari Allah lewat uli amri Gus Tubi. Oh no. Jadi awalnya kenapa kok orang itu harus sering-sering ikhlas kembali ke Allah, betul-betul menyucikan diri ke hatimu. Menyucikan tuh kamu turun ke hatimu. Setelah itu mengakui penciptamu tempat berserah diri. Itu langsung kamu suci. Terus kamu sadari jiwamu. Kamu tuh nggak punya apa-apa, nggak mampu apa-apa. Hanya kekuatan dari Allah lah yang kamu gunakan. Makanya kalau turun ikhlas tuh semuanya lemah.
rasanya. Setelah itu sadar, itu membawa apa? Membawa keniatanmu untuk menepati janjimu kepada Allah. Langsung jiwamu itu beriman namanya, karena dikuasai oleh niat hatimu. Kalau jiwamu, hatimu iman, berserah diri, ikhlas, suci. Setelah itu kamu terjaga, sadar, terus kesucian hatimu tidak kamu bawa untuk menepati janjimu kepada Allah. Akhirnya jiwamu itu yang muncul merasa selamat, setelah itu tidak untuk menepati janji hidupmu ke depan. Akhirnya kotor lagi. Kotornya hidupmu itu kenapa? Karena tidak untuk menepati janjimu untuk tetap memberikan percaya kepada Allah. Apapun yang diberikan takdir. Takdir itu apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ketemu dengan siapa, ngobrol dengan siapa, mendengar apa. Itu namanya semua takdir. Itu kamu akui dari Allah. Terus kamu tidak jauh dengan Allah. Kalau sudah seperti itu, kelakuanmu menjadi kelakuannya orang yang suci. Ya kalau sudah seperti itu, apapun yang kamu harapkan dari Allah, untuk kamu lakukan ke depan punya harapan tercapai, Allah pasti menepati janji. Gak mungkin tidak diberikan oleh Allah. Kenapa? Ya memang keniatanmu untuk bertambah iman. Jadi ketika Allah memberi, tidak mungkin tidak menjadikan kamu bertambah imanmu. Sehingga Allah menepati janji dan kamu bertambah bersyukur kepada penciptamu. Nah kalau berangkatmu karena keinginanmu bukan karena Allah dulu untuk menepati janjimu dengan Allah. Kalau menjalanimu aja karena keinginanmu tidak untuk menepati janjimu dengan Allah. Tidak untuk menepati janjimu bahwa kamu akan beriman dan apa yang saya lakukan untuk menambah keimanan. Loh kalau janjimu aja tidak kamu tepati, Allah tidak mungkin menepati janjinya. Allah itu menepati janjinya kalau kamu tepat keimananmu. Nah kalau Allah mengkhawatirkan kamu percaya diri, Allah memberi. Ya nggak mungkin. Nanti keberhasilanmu lupa. Kamu bersyukur, alhamdulillah. Tapi sesungguhnya yang kamu ingat itu perjalananmu, terus kesusahanmu, terus saya bersungguh-sungguh seperti ini akhirnya berhasil. Tuhanmu hilang yang memberi, memperjalankan, memberikan takdir, memberikan petunjuk pemikiran. Itu semua tidak kamu akui dari Allah masalahnya. Kamu nggak jujur sih. Jujur dong. Kalau kurang jujur akui kamu itu siapa? Oh, kamu makhluk saja kok. Ada yang memberikan takdir, ada yang memberikan pemikiran, sehingga kamu terbersit untuk melakukan segala sesuatu yang menjadikan sebab kamu berhasil. Itu siapa sih yang memberi petunjuk? Akui dong itu dari penciptaku. Ini ada petunjuk saya lakukan sehingga ketika berhasil Allah yang memberi keberhasilan. Saya dituntun. Jelas? Iya, aku jelas. Apa? Niati apapun yang kamu lakukan untuk menambah keimananmu dengan Allah. Nggo nambah percayane karo Gusti Allah. Allah. Edite kok yatine. Niate nek nglakoni apa ae nggo nambah. Dia muncul dari hatimu keniatanmu untuk menambah keimanan saya denganmu wahai penciptaku. Langsung aja lah. Gak pakai lama. Langsung set diniati nggo nambah percaya karo Gusti Allah. Ngono ya wis selesai. Engko dadi iman kabeh. Gimana? Jelas tuh semuanya? Ya, jelas.
Ya, jelas Jelas, Gus. Kang. Salam Alhamdulillah. sehat. Jelas, Gus. Alhamdulillah. Bersyukur sama Allah. Mungkin ada yang Lalu kupekan. pengen tanya, monggo. Iki aku mode mode kiai, jadi nek omongin makanya kayak mantep ngono. Saiki mode guyon ya, Lur. Oleh guyon lo wong iman apa mbok anggit iki apa engko nek guyon terus lali karo tujuane ya ora awake dhewe lali. Nyanyi eleng kok. Nyanyi kelingan tujuanku nu tak ditambah percaya lah aku iso menikmati uripku ya. Lah aku bersyukur to iso nyanyi bareng. Iya Iso bener. guyon karo kancane lho, bejo-bejone wong. Mas nyanyiin jero niku ya wis syukur karo Gusti Allah kok Iya piye. iya. Oh, katur Gitu. sing As. Wes samben samben dinten samben urip Gus. Oke. Eh. Ditepati janjine ya setiap saat. Sesuk isu dijajal. Sesuk isu besok pagi kalau melakukan apa? Untuk menambah percayaku dengan penciptaku. Ya jujur sadar nek omong ngono asli ge nambah. Ojo ge apalan mergo aku dikongkon Gus ngono. Aduh wis bleset wis. Bukan karena perintah saya, tapi Boten Gus, boten nggantungke kalih jenengan. Pun diwarai pun. lah ngono lho. Matur suwun Gus. Matur suwun. Nggih. Ya Allah. Gus, saya mau Nggih. tanya ini Gus. Iya, siap. Kemarin tuh saya membaca di WA itu ada tulisan yang saya baca itu kayak gini Gus. Di dunia orang terang tidak bisa melihat gelap. Begitu juga orang gelap tidak bisa terang. Beda kalau di akhirat. Orang terang bisa melihat gelap dan orang gelap tidak bisa melihat terang. Kira-kira intinya gitu Gus. Cuman yang saya tanyakan ini Gus. Kalau saya memahami kalimat itu pasti tidak bisa karena saya tidak ngerti dunia Gus. Karena pengertian dunia itu kita hidup itu kan ada petunjuk dari Al-Quran yang berdoa Robbana atina fid dunya itu disebutkan dunia. Tapi Allah sendiri di dalam iftitah sholat itu kan Allah menciptakan bumi dan langit. Itu sebetulnya gimana hubungan antara bumi dan dunia itu kayak apa tuh Gus? Oh, iya. Orang gelap tidak bisa melihat orang terang, tapi orang terang bisa melihat orang gelap. Kalau orang kalau orang terang nggak bisa melihat orang gelap, berarti ya orang yang buta itu nggak bisa, orang melek nggak bisa melihat orang buta, masa nggak? Ya bisa dong. Kalau kalian udah terang kan bisa melihat mana orang gelap, mana orang terang. Mana orang yang punya ketetapan dengan Allah, mana orang yang tidak punya ketetapan dengan Allah yang dipercaya. Kan kelihatan semua. Nah, mereka ya nggak tahu. Kamu itu orang yang buta. Buta itu nggak bisa melihat, nggak bisa mengetahui kamu iman apa enggak. Kalau kamu bisa melihat semua orang itu, kamu lihat itu iman apa enggak, punya ketetapan dengan Allah ditepati apa enggak, itu kamu tahu semua masalahnya. Ya. Saya tanya itu dari hasil membaca Gus, nggak tahu siapa Ya, yang ngirim. makanya dari membaca itu artinya seperti itu. Jadi yang Ya. menuliskan itu juga nggak paham. Dia orang buta tapi hanya menukil. Ya, kita yang tinggal membaca aja, oh bener ini. Kita. Jadi sesungguhnya Allah itu memberikan kitab-kitab petunjuk itu dari apa yang ditulis oleh
keledai-keledai itu memanggil kitab itu kita baca. Kadang ada kiai bicara apa gitu, kamu mengetahui, oh ini ternyata. Loh, orang itu lo nggak tahu. Tapi sampean lo yang bisa mengetahui arahnya, arah arah dalil itu. Kadang seperti itu. Ya bisa kita bisa membaca mereka semua. Nah, kalau Allah menciptakan langit dan bumi itu Allah menciptakan orang yang paling bawah dan paling tinggi derajatnya. Nah, kalau Allah, jadi itu pengibaratan bukan, ya Allah menciptakan langit dan bumi dengan sesungguhnya langit dan bumi. Tetapi untuk petunjuk, Allah menciptakan langit dan bumi orang yang paling rendah dan yang paling tinggi itu jauh jaraknya. Maka nih, enek enek kawula enek Gusti. Makanya kalau di Jawa dulu ya hukum feodalisme itu orang-orang ningrat itu ya ya tahu memang Allah menciptakan orang yang golongan orang ningrat itu menciptakan. Orang ningrat itu zaman Belanda Mbak awake dhewe Mbah buyute dhewe je kerja rodi gemangan cukup wis seneng waktu itu. Terus orang-orang ningrat keturunan keraton semuanya ya enak hidupnya nggak pernah wong sekolah aja di Belanda dapat beasiswa sama VOC. Lu dikiranya orang-orang yang sekolah ke luar negeri semuanya itu waktu zaman Belanda itu biaya siapa? Ya itu ya dapat kemudahan dari tuan company. Lu ya kalian ya nggak punya kesempatan. Paling sekolah SR lulus setelah itu suruh ngajarin orang jadi guru bisa baca tulis gitu aja. Informasi nggak tahu. Wong di mana-mana pergolakan ideologi sudah beredar, orang orang kita masih pakai kemenyan, pakai wiridan, puasa, nggak makan, nggak minum, menjauhkan diri dari duniawi. Loh, mereka sudah bicara tentang nuklir, teknologi, pesawat terbang, pesawat tempur, bom, ideologi di dunia, ideologi negara itu bagaimana dibentuk. Kalau masyarakat seperti ini, bentukan ideologinya demokrasi, masyarakat seperti ini bentuk ideologinya yang dianut negara harusnya bagaimana. Loh, mereka sudah berpikir seperti itu. Nah, orang-orang bawah ya masih mikirnya yang penting makan cukup, yang penting bahagia. Oh, bahagia itu gampang. Tinggal kita ngumpul makan bareng bahagia. Loh, itu bukan bahagia namanya. Itu bisa makan, seneng karena perutnya terisi. Orang bahagia itu orang selalu naik, menang terus itu loh bahagia. Makanya agama itu mengajak orang untuk menuju kemenangan. Masa bisa orang kalah terus bahagia? Wong kalah kok daripada nggak merasa bahagia, hanya yang menang bahagia, kita pura-pura bahagia saja padahal kalah. Allah itu mengajak kalian itu agar menang. Nah, kemenangan itu hanya diraih dengan apa? Dengan jihad fisabilillah untuk merebut kemenangan ke depan sehingga anak cucumu nanti bisa menang terus, mempertahankan posisi keimanan, kebersamaan dunia naik, akhirat juga terjamin. Jadi Allah itu mengajak semua manusia itu agar menang, bukan agar bahagia. Kalau tenang bahagia, kamu tinggal turun, berserah diri, ikhlas apa adanya, kamu makan. Nanti kalau nggak punya, nandur telo, yang penting bisa makan. Ya, ken- kenyang perutmu, ya itu bahagia. Itu bahagianya orang kalah itu.
nggak diajak untuk berperang melawan nasib. Jadi yang namanya bahagia itu kalau menurut versinya Rasulullah dari Allah petunjuknya itu agar meraih kemenangan. La'alakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Beruntung itu bagaimana? Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kemenangan. Lu menang lu. Apa ada orang menang tanpa berjuang? Nggak ada. Kalau orang bahagia tanpa berjuang, ya bisa. Tinggal kamu menyediakan beras 1 ton. Setelah itu kamu makan tiap hari. Nggak usah macam-macam, nggak usah dijual. Tinggal makan aja. Ya itu kamu bahagia. Tapi kalau anak-anakmu nggak sekolah, tapi kalau kamu butuh kebutuhan yang lain, kamu nggak bahagia. Lah menang itu semua tercukupi. Jadi bedanya orang bahagia yang apa adanya dan bahagia karena kemenangan yang diberikan oleh Allah itu berbeda. Ya kalian itu saya ajak untuk meraih kemenangan ke depan. Makanya bersatu. Kalau untuk bahagiamu aja sekarang udah bahagia. Menangnya nggak tahu. Loh, memangnya kalian saya ajak untuk bahagia saja. Buat apa kalian saya suruh nabung? Buat apa kalian saya ajak untuk mengembangkan wirausaha? Buat apa itu semua kalau bukan untuk meraih kemenangan bersama-sama? Nah, kalau ukuran hanya cukup terus bahagia, bisa zikir, bisa iman, ingat dengan penciptanya. Loh, kalau sudah kamu tahu yang kamu percaya, kamu mau Pak nggak maju? Kamu agar terus beruntung menang terus ke depannya apa enggak? Nah, niatmu bagaimana? Apa cukup hanya itu aja? Oh, kebahagiaan yang paling paling dijanjikan oleh Allah itu kemenangan. Kalau udah sholat, meraih keselamatan, bahagianya apa? Ya menang jihad. Nah, jihad untuk apa sih? Ya Rasulullah kalau nggak jihad ya menang. Ya menang, ya nggak mungkin. Tapi bahagia ya bisa dia nyisih ke gunung-gunung. Menyisih ke gunung-gunung ngalah, terus akhirnya menjadi pelarian. Masa gitu ajarannya? Lu kalian tuh saya ajak mencontoh Rasulullah agar meraih kemenangan. Kebahagiaan tertinggi yang dijanjikan Allah itu kemenangan. Kalau kalian berjihad, kalau berjihad hanya kalau saya berjihad untuk diri saya ya udah selesai lah. Kalian semua, apa enggak saya pikirkan tuh saya itu mengharapkan kalian semua itu terbawa naik meraih kemenangan. Awalnya dari keimanan, dari keikhlasan. Setelah itu eh, janji dengan Tuhanmu. Setelah itu ingat janjimu. Kamu menepati janji hanya menyembah Allah, hanya menginginkan kedekatanmu hanya dengan Allah saja. Kalau setelah itu kamu buat untuk menjalani hidup, niatnya untuk menepati janji. Karena kedepannya sampai mati, yang kamu percaya untuk menyelamatkan Allah. Hari-harimu bangun tidur, plek, ingat janjinya.
hadir ini untuk menambah percaya saya dengan Allah. Apa yang saya lakukan ini untuk menambah percaya dengan Allah. Apa yang saya pikirkan untuk menambah percaya dengan Allah. Setelah itu diingat apakah saya bertambah percaya. Koreksi, apakah saya bertambah percaya? Dikoreksi. Iya, saya menetapkan tetap untuk kokoh memegang keimanan saya. Itu aja lakukan. Setelah itu taat. Bagaimana untuk berjihad, untuk berjuang bersama. Semampunya. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Ya kejujuranmu aja lah. Itu kan nggak memberatkan ya. Nanti menjadi kelakuan di dunianya juga akan meraih kemenangan dan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang paling tinggi itu karena kemenangan. Tidak ada kebahagiaan pada orang yang selalu menderita kekalahan. Kalah aja mau usaha ini kalah. Eh, dengan orang kalah terus kalah ngalah akhirnya menjauh akhirnya menjauhkan diri dari duniawi. Menang di mana? Ya nggak menang sama sekali. Meratap. Bersyukur ya nggak bisa. Alhamdulillah saya masih hidup. Lama-lama mati juga. Orang kalah kok. Jelas? Jelas, Gus. Ya wis waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Bidin ya. Nggih, monggo. Ya wis gitu aja dari saya. Jangan lupa pesan saya. Tiap Ya. pagi niatmu harus jelas untuk menepati Siap, janji. Bang. Untuk apa? Menambah keimanan. Menepati janji itu menambah keimanan, bukan untuk menepati janji dengan Allah. Tapi menambah imannya enggak. Namanya enggak menepati janji. Katanya Gus untuk menepati janji kamu ikut-ikutan untuk menepati janji dengan Allah. Janji apa? Wong janjimu untuk iman kok enggak tahu. Iya. Untuk menambah keimanan tuh namanya menepati janji. Kalau bicaramu untuk menepati janji, kamu nggak ingat menambah imannya, berarti kamu bohong. Kamu nggak sadar bicaranya. Janjimu itu menambah iman. Ya. Ya. Paham, Gus. Itu ya. Ya. Terima kasih. Siap, Bang. Saya jalankan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang. Sampun wis ditambahi mame guamblang nih wow. Iya ta, sudah jelas toh? Jelas Kang Bidin. Sangat jelas. Itu mah udah bener-bener merosot sampai udah mundur-mundur itu Kang Bidin. Karena kalau sudah iman itu kayak merasa ya, ada tanggung jawab. Bukan beban, tapi tanggung jawab di pundak itu seperti ada. Tanggung jawab untuk anak cucu kita, untuk keselamatan kita itu seperti tanggung jawab, bukan beban, tapi di pundak itu kayak ada asli tanggung jawab. Asli ya. Dan juga kalau saudaraku sudah cukup, mungkin waktunya sedang malam, nah suatu saat nanti disambung lagi. Bang Solaken ten gene. Siap. Kalau akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan suatu pengetahuan yang sangat-sangat berguna bagi hidup kita, untuk perjalanan kita, arah dari keselamatan kita. Semoga ini menjadi kelakuan di dalam diri kita untuk menepati janji kita, sehingga kita tahu arah dari keselamatan kita. Kalau sudah waktunya juga sudah malam, ini
saya akhiri, saudara-saudara. Bila ada kata dan salah dalam memandu acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat beristirahat, saudaraku semuanya. Ingat Mas Alek. Nggih. Abah, atur suwun Abah. Selamat malam.